Selamat datang di podcast Minggu. Kita sekarang bersama Perunggu. Ini dia ya. Gila. Official band dari podcast Minggu. Yes. Kita kan official podcast. Kita official podcastnya Perunggu. Iya. Ini official band kita. Yes. Pokoknya Perunggu bandnya podcast Minggu bandnya Perunggu. Ini di podcast Minggu. Dipaketin gitu ya, seru juga. Iya. Kan udah tur bareng waktu itu ya kan. Lagi dong. Ayo lah. 18 kota. Bener ya? Ayo, gua mau gua. Iya. Mau gue. Tapi selama ada Iksal. Karena biar di backstage ada teman galau. Itu lagi. Lu kemarin habis kemana sih sama dia berdua? Makan. Iya, nggak tahu tiba-tiba ngajakin ketemu. Dia ngajakin makan restoran Yunani. Apa di mana? Iya los. Tahu di mana ya? Gudeg tapi gudeg Yunani. Gudeg Yunani. Itu depan Wawan. Gudeg tapi. Depan Wawan. Ini mah bukan negara ini mah nih. Nama orang. Ayu. Ayu Yunani. Bikin kali ya? Lucu sih. Gudeg Yunani. Gudeg Yunani. Perunggu ya. Band pengangguran. Langsung band pengangguran. Gue udah curiga tadi nanya tuh. Kata siapa? Band pekerjaan. No. Band pengangguran. Akhirnya. Sebenarnya ini boleh ini nggak sih? Boleh ya. Boleh. Jadi yang sudah pasti adalah Gue duluan. Ildo. Lu duluan. Gue sama Ildo beda sehari lah. Iya. Itu mah Last bareng lah. Bareng. Bareng lah. Tapi ini yang ngajuinnya bareng-bareng. Oh, ngajuin bareng ya, semua. karena gue cuma notice, jadi ya lebih panjang aja sebulan. Gue nego. Kalau bisa sebulan gitu. Boleh tapi. Boleh. Alhamdulillah boleh. Tapi saya pukul ya. Tapi saya ikut band kamu ya. Saya bisa main suling. Tapi akhirnya apa yang kan dulu sempet kita tanya kalau ketemu terus kalau nanya sama Maul juga kayak ya selama masih bisa berjalan mah ya kenapa enggak gitu. Gue lupa deh triggernya apa ya? Kenapa? Ildo. Oh ya, pokoknya ada percakapan yang diinisiasi oleh beliau lah pokoknya. Lagi ngumpul nih, lagi latihan. Lagi manggung. Di atas panggung. Dan panggung lagi nyanyi. We want more. Ayo gue pengen Enggak lah. Enggak lagi manggung. Melambat kayaknya ini ya. Dia lagi di hari manggung lah waktu itu kan kayak lagi di mobil. Terus Pokoknya gue abis ketemuan abis ngobrol sama bini, abis ngobrol sama nyokap gitu. Nanya soal ini kalau misalnya full keluar, time gimana gitu, kayak ngetes aja nih dapat restu apa enggak gitu. Terus gue bilang ke mereka kayak gue dapat restu deh nih gitu. Mama tapi nggak tahu kapan. punya anak rocker. Iya. Nggak ngomong gitu juga. Dia ngomongnya gimana ya waktu itu ya? Ya pokoknya ya udah, tapi nanti apa ya katanya? Ya pokoknya selama bertanggung jawab, halal segala macam ya standar lah gitu. Iya. Jangan Itu nyopet gitu. Iya. Itu yang penting. dari situ baru gue bawa juga ke bini gue. Abis itu mereka ini. Bawa nama Ildo. Ildo aja udah dapat restu. Langsung. Ya udah deh, hitung-hitung. Tapi Gitu. sebenarnya emang apa ya? Ya karena emang Enggak gini deh. Kalau dari diri lu sendiri deh. Dari diri lo sendiri apa kan waktu itu gini ya kan lagi bisa berjalan bareng-bareng kenapa ya udah aja gitu. Kalau gue pribadi kebetulan memang ada konflik batin dengan pekerjaan terakhir gue ya ini ada sesuatu terus ya bosnya galak ya? timnya enak, bosnya suruh matiin enak lampu kalau pulang. Matiin lampu. gitu doang mah gue nggak apa-apa kayak paling ribet doang aja, harus jalan gak langsung Kan turun. banyak lampu itu. Ada apa absen gantian ini apa ganti galon. Capek gue ganti galon. Tapi galon bawah sih gue masih nggak apa-apa. Di kantor gue gitu lagi. Serius gak ada OB soalnya. Oh jadi gantian. Oh. Si orang Jepang nih emang rada-rada. Udah. Mr. Tsuneo. Kalau gue itu gara-gara Ada konflik batin lah ya. Terus Dengan pekerjaannya berarti. jadi nggak ada masalah dengan timnya, nggak ada masalah dengan kantor. Pas pekerjaannya, jenis pekerjaannya. Terus gue curhat ke nyokap, ke bini. Pas sebelum Ildo ngomong juga, jadi gue udah sering ngedumel lah gitu. Terus bini gue kayak, ya dia juga kan nggak mungkin langsung udah resign aja kan, nggak juga kan pasti ngitung kan. Terus nggak lama bikin album 2 kan. Terus itu udah ada percakapan sebelumnya. Ya lu pernah bilang deh kayak, gue penasaran ntar misalkan album 2
somehow misalkan gaungnya kurang lebih sama kayak Maradona, kayaknya pede deh misalkan kita coba. Oh iya, gue pernah gitu ngomong tuh. ini kayaknya milestone ini bisa jadi kalau misalnya emang bagus nih kelihatan prospektus, kayaknya bisa dikonsider buat untuk cabut gitu. Nah considerationnya ternyata datang lumayan cepat gitu. Tapi gue baru mau consider itu karena ini kok kayaknya seru nih kalau misalnya kita ya udah di album kedua sambil promo-promo tapi kita udah free, terus kita udah bisa datang ke sini tanpa izin-izin gitu kan. Itu dia. Gitu. Nah berarti Ido pas Ido ngomong gue kayaknya diizinin nih gitu, lo berdua dengernya? Gue langsung ya udah. Kalau dia mah udah dari kapan tahu udah. Itu sebetulnya gue udah lama kan, gue juga ngomong sama lu kan. Emang udah dari dulu. Ya entah kenapa kayak udah ada gut feeling aja, ini mah bisa lah sebetulnya. Cukup aja lah gitu buat hidup gitu. Cuman kan sehari sekali. Makanya sehari sekali bisa. Enggak udah kurusan sih. Udah 2 tahun lah. Intermittent. Gue ngambil jendela yang 48 jam. Intermittent 48 jam. Intermittent apa susah ya? Yang berat emang ngajarin anak intermittent itu. Satu keluarga disuruh intermittent. Susah tuh. Jadi kalau lu mah udah langsung ini ya. Ya aja pas udah ngomong gitu, ya udah ini waktunya nih berarti gitu aja sih. Soalnya kalau gue sendiri yang resign kan ya aneh juga. Jadi nggak balance gitu. Oh tapi abis gue ngomong gitu, yang make action duluan Maul, inget gue. Jadi dia tiba-tiba gue udah ngajuin nih gitu. Padahal gue baru ngomong kayak consider nih gitu. Gue bilangnya mungkin akhir tahun deh gitu karena iya gue si Maul langsung ngajuin. Dia ngajuin, gue kan anjing dia udah duluan nih kan gue yang ini gitu. Gue ngajuin akhirnya, gue mikir. Ya udah gue percepet deh. Terus dia sempet ini juga kayak gue nggak jadi nih ternyata gitu. Anjing banget. Bukan nggak jadi tuh karena apa sih? Oh ini jadwalnya mundur. Oh jadwalnya mundur. Wah gue udah ngaju ada gitu-gitunya. Anjing lu. Karena harus Bercandanya nggak lucu. Iya, karena mereka harus barengan banget tuh ya. Iyalah. Jadi momennya tuh gue udah ngajuin, ngabarin lah gue di grup yang bertiga tuh. Iya. Gue udah ngajuin, anjing udah tuh lumayan, udah laki banget tuh pekerjaan apa yang lo lakukan laki banget udah lah gitu. Terus si bos gue bilang, lo keep dulu boleh nggak bentar, ada yang gue masih butuh bantuan nih beberapa lama. Ya udah intinya ada hal yang gue harus stay dulu. Iya. Ya udah terus gue bilang, ini gue kok tiba-tiba kayaknya harus mundur gitu. Ya udah. Nah itu gue udah ngomong tuh, bukan baru ngomong, udah persiapan lah gitu. Bos tai. udah gini nih, udah masuk. Gue benci sama lu selama ini, tau gak? Gue cabut dari sini. Anjing lu. Begitu keluar ini, gue kayaknya gak. Aduh. Masuk lagi. Wah. April bulan Juli. Bulan Juni. Canda benci. Udah gini, bos. Gak sambil ngeluarin tangan di belakang. Tapi kalau bos-bos kalian gimana reaksinya? Apakah gue sih udah tahu nih bakal datang nih hari ini nih gitu. Tapi karena bos kalian tahu lu pada gede kan. Tahu. Kalau gue karena teman-teman kan, gue kan startup bareng sama teman-teman. Mereka udah tahu juga, perunggu udah pernah nonton juga. Ya udah tahu lah ya, ini alasannya jelas. Yang utamanya karena kita nggak pindah ke tempat kerja lain. Biasanya kan orang kan kayak agak berat gitu kan. Pasti lebih apalagi ke kompetitor apa gimana gitu kan, suka ngapain sih udah di sini aja gitu. Ini tuh nggak ada jadinya mereka tidak mendebat. Dan mereka nggak mendebat. Lebih ikhlas gitu. Jadi gue juga sama, bos gue tuh temen gue juga, teman lama satu tim. Pokoknya anak-anak gue juga udah pada yang kayak, mereka justru sering nanya gitu kayak, lu nggak capek mas ini lagi jadwalnya kayak begini gitu. Ya capek sih, tapi mereka nggak yang minta lu nggak resign gitu, enggak gitu. Tapi pas gue bilang ini kayaknya gue mau cabut, mereka udah nggak kaget-kaget amat kayak sama maksudnya ya, gue pas ngomong ke bos gue yang Jepang itu kan kayak what happened? What happened? Dia ngomong gitu? Iya, what happened? Ayo
Aya naon. Ada apa? Orang Sunda What happened aya naon? Mamanya si Boy. Lawas banget. Mamanya si Boy. Iya, si Boy. Mamanya si Boy. What happened aya naon? Ada apa Vera? Vera. Dia kira ada masalah, maksudnya kayak soalnya ya di Oh, kantor. lu minta keluar tuh kayak, oh kenapa nih lu Iya, ada masalah sama kantor ini? kirain, terus gue bilang enggak kok nggak ada. Terus gue bilang emang gue, ya kan lu tahu gue ngeband ini, terus gue mau bikin bilangnya gue mau bikin perusahaan juga, gue bilang gitu juga aja. Sama sama lu Iya. perusahaannya sama. Iya benar. Gue bilang. Apa? BYD. Bukan ada itu. Bukan sudah ada itu. Toyota. Saya bikin Toyota. Tapi tiga-tiganya nih tadi bilang bahwa semuanya menahan ya kan, ada anti dulu lah, ini juga Jangan aduh. berarti emang bro dikepake banget di Kepake. pekerjaan mereka. Ya kan artinya qualified banget ya. Jadi setelah podcast ini mungkin akan ada perusahaan lain yang datang. membajak, ya. Itu pada keluar. Kita misalnya lu ditelepon nih sama Telkom. Mas kita butuh gitaris. Kalian jadi kita butuh manajer gitaris. Tapi bayarannya bayaran Iya, direktur ya. iya. Oh mikir gue. Main gitar tetep. In-house ya, in-house band Telkom. Manggungnya cuma buat di acara itu doang kan, gak tiap hari kan. Bener mau, iya. Gaji bulanan, Iya. mau lah. Ada. Parah. Gak usah mikir. Tapi apa rasanya? Berarti Ildo lu udah berapa lama, Dok? Apanya nih? Nganggur. Gue mau ngomong. Iya maksudnya udah gak kerja kantor. kerja. Sebulan ada? Hampir 2 minggu ya. Belum nyampe Oh belum, sebulan. baru banget. Baru berarti. Nah, banget. apa yang kalian rasakan nih? Adam belum nih? Iya, belum. Masih. Apa yang kalian Baru 1 berdua? minggu. Soalnya tadi Ido langsung nanya gini, Chan seminggu pertama tuh gampang gak? Chan emang bener Nggak. gak seminggu pertama? Si Stun tuh yang lihat gua kayak, duh lo lemes banget gitu-gitu apa? Lo Emang makannya dikit. Iya. Emang jadi intermittent nih. Oh gak mau. Udah mulai. Udah mulai Nabung. nih kangkung seikat doang. Iya. Wortel. Ngeliatin MBCA ya tiap hari. Oh itu gua banget tuh. Ngeliatin MBCA mau kerjaannya. Kok merah terus. Tapi nggak ada hijaunya. Iya. Apa yang lo rasain? Ya itu sih kayak gua masih penyesuaian. Ya karena bukan hanya ini, tapi kayak lu biasa berapa Rutinitas. Iya, tahun iya. gitu. betul. Tiba-tiba lu bangun kayak Gue ya, ngapain gak usah ngapa-ngapain. Iya benar. Sekarang sih masih happy aja. Cuman emang yang paling signifikan kan biasanya bangun udah ada jamnya tuh gue mesti ada meeting Iya, apa iya, gitu iya. kan. Berangkat atau apa. Itu kan hilang gitu. Nah gue udah mempersiapkan waktu mau resign ini gue udah mulai bilang ke bini nih, ntar anak gue aja yang nganter terus les apa Biar segala nggak- macem iya. gue. Biar kamu gak marah-marah banget aku ada di rumah. Itu gua itu omongan gua. Ya tadi aku yang nganterin anak Iya. ya. Udah kamu santai. Iya, itu sama biar ada aktivitas Iya, aja kan. iya. Biar ada aktivitas ketemu kan ntar di rumah ngapain aja. Iya. Sarungan terus nonton Iya, TV. diabetes atau Iya. Yang paling signifikan itu sih apa? Makan donat sambil nonton pelantikan menteri. habit Iya. yang biasanya ada rutin gitu. Iya, ada kegiatan. Hilang gitu. Tapi ada ini gak yang kayak misalnya lo kepikiran sesuatu sih, sekarang bisa nih. Banyak. Oh banyak. Iya kayak nongkrong sini. Bisa Kalau gue nih. sama tuh kayak lu pas. Jadi sebelum mulai resign gue udah ngelist apa yang bisa gue lakukan setelah. Resign. Apa stepsnya apa? Bener. Terus bener Iya, tuh. camping. Latihan tuh, latihan. Latihan apa gak punya rumah ya coba. Emang dia tai Emang pican camping kan? Emang tai. Gua kan pengen banget ya camping ya. Jadi waktu riset gua nggak bisa dapetin ini untuk kerja. Karena gua camping lah. Dibilang latihan. Latihan anjing. Gua langsung nyesel. Pas gini, gua gini ingat omongannya pas lagi di tenda gini. Anjing. Kalau beneran anjing gitu kan. Hujan. Anjing emang apa? Tapi kemah ada yang buat berempat loh pas. Yang gede bagus. Buat 4 orang bagus ya. itu. Enggak usah kan latihan camping bersama keluarga ya kan. Ya karena
sekarang gini, kalau kayak gitu ya, lo ke camping ground gitu, Sabtu Minggu rame banget. Iya. Lo pasti pada males. Weekdays kosong ya? Weekdays Kosong, enak banget. Ayo kapan Tapi kan gitu? jadwal liburan anak-anak juga. Oh mau kita doang. Iya. Cowok dulu aja, Ul. Jadi nanti kalau kejadian kalau Cowok dulu aja. enggak, bapak-bapak dulu, Ul. Nanti kalau emang kejadian kita udah siap. Nggak ada singa kalau Kalau diajak jambore, Enggak, kita dulu nikmatin yang belum pernah kita lakuin Iya, dulu iya. kan. Oh iya, tapi anak-anak udah pada sekolah sih ya. Iya udah pada masuk. Ya Lu udah. anak umur berapa sih, Dok? Madol aja. Gua yang satu SD kelas 1, yang satu lagi masih TK ya? Enggak, umur 3 3 tahun. Oh. 2 tahun lah, 2,5. Lo, Ul? Yang pertamanya satu sekolah sama anaknya lu, satu angkatan. Oh. Satu sekolah. Yang keduanya 1 tahun 4 bulan lah. Oh, bayi ya. Iya, tapi kalau ngelihat harga sekolah gitu, masuk sekolah, biaya masuk sekolah gitu sih emang deg-degan juga sih. Deg-degan. Baru masukin anak ke SD tuh lumayan tuh kayak pas kemarin. Lumayan. Ya udahlah Belum bismillah. per 6 bulan, Ul. 6 bulan itu kan 6 bulan kan. 3 bulan. Bayar les. belum les. Enggak, tapi emang lebih pusing daripada waktu ada pemasukan tetap gitu. Apa gimana? Pinter-pinter ngatur aja. Nah kan alhamdulillah Kang setahun Tul. ini Iya. alhamdulillah. Yang tahun ini yang sekolah. Gantian Rena. Sabar Rena. Nanti kalau tiga-tiga ke sekolah kan, kok gak ada yang sekolah nih? Abah. Oh, ngatur itunya. Karena tuh Ngatur itunya. dia lebih pinter ngatur uangnya aja. Tapi alhamdulillah kan setahun ini podcast minggu alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi menurut gue emang harus dipublish juga sih supaya orang juga tahu Iya. perunggunya sekarang udah pada. Iya. Jadi kayak panggungan mungkin ya kan ada yang selama ini tahu perunggu tuh nggak bisanya cuman malam jam pulang kerja atau Sabtu weekend gitu. Sekarang mungkin kan udah Iya. ayo tur lah seminggu full misalkan gitu kemana-mana bisa. Ya udah dihapus dari bio juga sih si band rock pulang kantor sebenarnya. Oh iya. Oh gitu. Nah, tulisannya sekarang band rock pengangguran. Canda. Tapi si Iksal waktu kita lagi Wah, iya bener. Waktu kita lagi Kaget tuh. Jadi kita break the news lah ini kita ngobrol gue mau ngomong apa sih emang ya? pokoknya kita ini meeting sama Iksal berempat. Meeting quarter. Oh, Weekly iya. ngobrol sama Weekly, Iksal. Meeting Ketemuan terus- nih? Iya, biasa di kantornya Perunggu. Ya, Iksal tuh manajernya mereka ya. Terus, Sal, kami bertiga full time. Iksal yang kaget. Oh. Serius lu? Waduh. Iksal yang waduh. Karena dia ngerasa bertanggung jawab pasti. Enggak, karena gini, makan ayam gua mulu. Minta gratisan. jatah. Kan punya Hildo juga. Ke Pumo terus nih. Enggak, tapi maksud gue sih kita sempat nanya ke Iksal. Kalau misalnya kita panggungan weekdays dibuka, emang ada berapa banyak Iya, gitu. Sebenarnya udah ada yang banyak masuk. yang nanyain gitu kan. Iya, ya. udah ada yang masuk Ternyata gitu. lumayan. Lumayan lah gitu. Ya itu salah satu kenapa kita pertimbangan lah PD ya. untuk ya PD. Bisa nih kayaknya. Salah. Iyalah kalau Corporate. kayak lu ya, maksud gua lu adalah orang-orang yang cerdas gitu, Iya. Amin. terpelajar sekali. Iya. Jadi lu gak akan membiarkan diri lu miskin. Gue bilang sama gitu, Pican, Iya. Chan, lu tuh gak bakal membiarkan diri lu miskin. Iya. Kalaupun terjadi sesuatu, pasti lu berpikir ngapain ya Iya. gua gitu. Benar. Jual baju second. Ngajak second. Jadi gitu. Sebenarnya mah ininya gitulah. Kalau kita berusaha mah Ada aja jalannya. Ada aja. Benar. Amin. Apa gini kan kumpulan orang-orang yang dipakai banget di kantornya ya. Jadi lo pasti bisa bikin bisnis apa. Fumo coba. Bikin Udah ada, ayam Mas. ya. Ayam enak kayaknya ya. Udah 2 tahun. Tapi apakah Perunggu akan jadi kayak bikin unit bisnis apa gitu? Itu Sedang masuk ke dalam Iya lah, plannya. Jadi ya akhirnya di PT-in kan setelah sekian Iya, lama iya. perorangan. Merchandise udah pasti. Ya unit bisnisnya salah satunya merchandise. Terus itu pun lagi mau kita rapihin. Terus cuman kita tuh belum sempat ngerapihin banget gara-gara ini kan masih transisi nih. Jadi Ya. baru Iya, masih ribet ya. belum 2 minggu plus Adam pun sebenarnya masih di hari-hari terakhir. Ditambah ya ini agenda si promo album 2. Jadi Ya. kayak kepalanya kesini dulu deh, output main produk aja dulu si musik gitu. Iya. Kepengen banyak sih tapi bikin podcast. Iya. Ah, seru tuh. Podcast sebulan namanya. Bisnis podcast lagi aja. Makin banyak saingan. Durasinya 4 jam. Macam. Oh enggak beda. Podcast musik. Podcast musik. Keren podcast musik. Banyak. Fix step. Enggak ya?
Belum, berisi kan udah gak ada. Oh iya. Podcast Bikin. itu. Mau apa dong? Lu mau cek apa? Bikin dah. Tahu apa? Hewan, podcast hewan. Membahas hewan. Ngomongin macan. Ngobrol sama cicak. Kita di Spotify sempat ada podcast Oh iya gitu. bener. Di Lu- oh iya, Spotify iya, ada, benar, iya, iya. percakapan di ruang tunggu. namanya. Iya. Ya, intinya ngomongin perunggu pas pertama ngeband tuh kayak gimana, kayak ini gimana kalau ketemu pers kita ngapain ya, ini curhat gitu. Itu dulu berapa ya? Ya 2022 sih. Iya, lumayan tuh ada yang dengerin. Ya, itu kayaknya mungkin bisa di Iya, nyalain Ini lagi ada sih. ini lagi. Banyak lah. Nah, yang ketahan emang Adam karena kata bosnya dia tadi bilang minta cariin gantinya. Jangkung sama. Ya, jadi tolong teman-teman coba kayak seperti apa yang dicari. Finance accounting leader. Finance accounting leader. Ya. Ah. Manager or leader lah. Nah, ya Bisa main- siapa tahu ada. Nggak boleh bisa main bass pokoknya. Nggak boleh bisa. Itu Pak Suneo udah anti tuh. Ah, main bass ya. No. Takut gue. Baca-baca kan. Oh, ini nih. Hobi pas lihat hobi. Bas. Ini YouTube gak ada translate-nya kan. Terus gue nonton lagi. Hobi main bass. Nama siapa? Thomas Ramdan. Sama Ramdan. Buset, sampai ikutan juga dia. Ya. Nah, tapi tadi ya mau udah bilang ini mereka akhirnya ya setelah 3 single ya. Ya, kayak single. 3 single tapi Berhasil. berhasil. Pikiran yang matang. Berhasil loh, berhasil langsung. Kan nggak bisa disebut. Kan nggak bisa disebut. Tahu deh. Tai banget. Tahu deh. Video klipnya. Tapi berhasil dan apa? Pikiran yang matang. Pikiran yang matang. Albumnya akan keluar. Ini gue gak tahu nih belum tahu tayang kapannya. Tapi 22 Agustus bener? Benar. Ya, judul albumnya apa? Dalam dinamika. Dalam dinamika. Kayaknya bukan itu yang gue kasih. Dinamika. Bukan. Dunkin Donat. Iya. Ada 3 kata. Masa judulnya cemilan? Dede. Dede. Oh, Dede. Gue dikasih press release tentang dalam dinamika. Iya, Gue pikir tentang titik 2 dalam dinamika kan. Gue pikir nggak ada titik duanya, Oh, iya, makanya gue salah pikir gua. itu dalam dinamika. Ya. Kenapa ini namanya dalam dinamika tuh apa sih? Dinamika tuh sebenarnya apa sih? Gue tuh Dinamik. Kan sulit tuh kalau ini kan perusahaan kita dinamis. Gue nggak ngerti kok di zaman kita juga. Gua Apa juga sih ya ngerti. dinamis itu sebenarnya apa sih? Gua ngusulin dalam dinamika waktu itu. Terus alasannya gara-gara jadi si album 2 ini memang lebih bawel dalam artian musiknya lebih macam-macam. Lu pada dengerin kan? Udah. Iya. Iya. Terima kasih sekali. Iya. Mantap. Ya. Jadi satu-satunya media Gua- mendengarkan duluan. Iya, gue ceritain dulu. Jadi kita sebenarnya belum rilis. Belum Pas rilis. ini take Iya. ini. Kita dikasih sama Maul. Udah Nggak dengerin gue siapa-siapa. sebar ke 10 orang. Lu masukin staff Aben kan. Anjing kita yang gambarnya mas-mas. Indomaret. Sama ditaruh di Ultra MP3. Gue udah dengar, gue suka banget. Iya. Suka banget ya. Alhamdulillah. Pican sih agak enggak kayak dia. Suka gue gila. Taruh nama. Ya gimana terus? Itu apa? Ya aransemennya gak tahu pendapat lu sama apa enggak. Cuma Oke. pas dari kami yang bikin ya memang lebih variansi lebih lebar lah. Baik itu lirik yang dia ceritain, baik itu si musiknya, aransemennya, instrumen yang dipakai jauh lebih lebar, lebih Iya. apa spektrumnya lebih lebar gitu. Jadi sama sebenarnya tema spesifiknya tuh adalah tentang menyadari perubahan gitu. Jadi dinamika itu kan sebenarnya perubahan, changes dinamika, gitu. ya. Ya dalam dinamika tuh maksudnya in constant changes in Iya. emotion Iya, gitu. iya. Nah, Itu. kan kita waktu itu kita bareng tuh sama Perunggu di acara mereka di waktu bulan puasa ya. Iya. Tetap Terus di jalan. iya, nanya-nanya kayak ini mungkin akan berbeda nih kayak terus mungkin ada yang pendengar memorandum tuh mungkin kurang nyampe Iya. lah. Tapi menurut gua Serius enggak lu? sih. Gua ngerasa ini Perunggu banget sih, Perunggu masih banget, masih sangat Pasti di Perunggu. nafasnya ya. Iya, kalau mau lebih lebar iya ya dan dalam artian yang bagus menurut gua sih ya. Amin. Sebagai Amin, gua amin. pengamat musik yang handal gitu maksud gue. Kasih Om Ben Sleo. Lens Beo maksudnya. Lens Beo. Lens Beo maksudnya. Let's be.
Lens B. Lu gimana Chan menurut lu? Suka gue bahkan udah punya lagu favorit. Yang mana? Berhasil. Aku ada, bukan berhasil. Oh, aku ada untukku. Itu pasti ya. Itu pasti. Lagu keluarga itu Dam. Iya. Lu sih Dam. Iya. Itu jadi soundtrack keluarga gue. Apa tadi apa? Aku ada. Aku ada untukmu. Oke. Kenapa lu suka lagu itu? Gak tahu gue dari pertama kali dengerin, wah langsung nyangkut musiknya. Mengingatkan pada nggak apa-apa nyebut band ya, Nggak apa-apa. Silon Seven. Ya kan memang dari Iya. album 1 juga mereka Jadi wah, banyak di Indonesia. ramah banget di telinga gue gitu, ramah di telinga jadi gampang banget diterima gitu. Nyantel langsung nyantel. Tak. Perspektif penyiar ya asik. penyiar Gen FM. Program musik lagi. Bener. Ganas. Apa ganas singkatan? Gen 40 lagu terpandang. Jadi kalau menurut lo Perunggu album baru nih masuk ke urutan berapa? Memang butuh dicoba dulu ya. Di masyarakat oke apa enggak ya, nanti kita masukin lah orang dalam. Enggak, mesti dilihat lah, pasti masuk lah, pasti orang pada suka itu lagu itu. Amin. Nah ini kalian tuh mengkhususkan diri nggak setelah album kita bikin ini apa dengan apa tour kalian, manggung-manggung kalian? Yaudah bikin lagu Bertahap apa gitu. Bertahap. Karena jadwal kami kan ya alhamdulillah gitu ya lumayan rame gitu Iya, si panggungan. Jadi jadwal rekaman itu bener nyisipin waktu kosongnya gitu. Iya. Berhubung si Ico produser kami kan Enrico dan Petra, mereka juga sibuk kan masing-masing tuh. Jadi ya udah cari jalan tengah tuh, wah lumayan susah tuh nyari jadwal kosong gimana. Akhirnya seringnya sih lumayan pulang kantor ya kayak Pulang jadwal kantor paling di weekdays malam. sampai malam jam 12 gitu kita baru beres rekaman. Dan rekamannya Itu pun si Petra tuh gak pernah tuh rekaman malam-malam. Iya. Dia sebagai produser tuh selama ini kalau Terus rekaman siang. pagi atau siang. Malam-malam Takut demi setan, kita nanti takut doang. setan. Bener juga. Jangan-jangan itu. Mungkin. Pantesan suka gini-gini mulu tuh. Suka Enggak, gue gak bisa. lu kalau kerasa malam dingin tuh. gak? Kenapa nggak fokus? Merinding gue, suka merinding gue. Ternyata kolesterol. Ada ini nggak beban tersendiri nggak atau ini nggak kayak setelah album pertama terus kayak pas yang bikin ini kayak jadi overthinking atau mungkin bukan beban kali ya kayak Oh harus lebih oke nih gitu. karena gini mungkin kalau album pertama mungkin ya gue nggak tahu gue bukan musisi ya bikin aja ini kayak ntar orang dengerinnya reaksinya apa ya ada gitu-gitunya nggak? Sempet ada kayak banget, gitu. ada banget. Jadi sebenarnya tuh sebelum 9 lagu ini kepilih, lagunya udah banyak. Lagu yang udah dibikin tuh udah banyak, udah Berapa kira-kira? belasan lah, ada hampir Berapa? 18 sampai 20 lagu. Itu kita scrap semua karena nggak ada yang serak waktu itu. Ini asumsi kita ya, kita ngerasa kita terlalu terbebani sama si kesuksesan si Memorandum. Iya. Niatan bikin lagu itu buat Niatnya gimana tuh cara buat lebih orang. bagus daripada Iya, Memorandum. benar gitu. Jadi susah banget milihnya dan kayak nggak ada yang cocok terus gitu. Akhirnya kita ya udah nih lupain aja yang 18, bikin dari awal tapi niatnya tuh benar gitu. Ya udah kita bikin yang emang kita suka aja deh udah gitu. Jadi itu dibuang itu aja tuh? Iya. Ditaruh Boleh aja buat disimpan. kita Iya, boleh. Iya. Kita mau Ya jadi gue tinggal nyanyi. Bener ya. Satu lagu gocap. Bener lagi. Satu lagu gocap. lagu gocap doang lu. Iya deh. Podcaster podcast sebanyak mana? Podcast ya. Hasil intermittent lumayan. Siap gue jendela 68 jam. Jadi bener-bener bikin ulang lagi. Iya. Ada bagian-bagian yang kita bawa gitu. Misalkan dari lagu mana, oh ini part gitarnya makanya gue pakai lagi deh ada. Terus ada satu lagu yang nembus si Abu. Oh iya, Abu doang. Abu. Ya, Abu udah. Lagu Dari terakhir Demo itu Lama. dibawa. Itu dibawa. Karena walaupun dia dibikinnya di periode pas kita lagi terlalu insecure, tapi lagu itu emang stand out sendiri dari dulu kayak Iya. ini kayaknya emang harus masuk deh gitu. Terus Oke lah. si Ico sama Petra juga paling suka lagu itu lucunya. Iya. Iya. Kalau nggak salah kayaknya ada satu lagu yang nyanyi bukan lu ya Yul? Ada. Berita buruk Berita apa? buruk gitu. Siapa? Siapa nyanyi? Gua. Hilda ya. Kenapa di situ? Apakah nih Panggilan. gue yang nyanyi nih?
Enggak, Awas lo pada nyanyi lo ya. Lu diam lu semua lu. Gini ya ini. Ini gua mic-nya. Mulutnya mau disumpel pas itu. Apaan gue begini? Masih orang gini apa? Enggak itu kemana coba? Itu mulutnya kemana? Ini kan kalau badan orang mau deketin mic, nggak boleh. Kenapa nggak pakai tangan? Tangannya Karena gini kali. satu megang mic kan, satu megang mic. Itu iya. Ya gini. Iya juga ya. Oh bisa bener bisa. Tapi gue udah pernah dengar Ildo nyanyi di ada Waktu itu podcast ya, pas bukan. market. Oh iya itu juga. Sama ini yang kalau di rekaman ada yang akustik. Bencana usaha. Oh iya. Ya, Oh, kan, akustik lo nyanyi. Oh iya bener. Kenapa lo nyanyi situ, Dok? Wah, si Berita Buruk itu salah satu lagu yang waktu itu Maul nanya ke kita berdua, bikin lirik apa ya gitu. Nah, gua ngide si Berita Buruk ini karena habis ada berita kemalangan waktu itu. Oh, Gitu. Pribadi lo. Iya, pribadi gua. Ya kami lah, ya oke. orang terdekat kami ada yang Oh, oke. ada yang dapat berita buruk Iya. gitu. Terus gua bilang ke Maul, bikin lagu ini yuk gitu. Dan memang di antara kita bertiga mungkin gue yang paling dekat lah sama orang ini. Ya udah habis si liriknya jadi, draftnya udah jadi, gue ngelanjutin demonya. Jadi gue bikin gitarnya Ya ada gitar terus lu udah gitar, nambahin lirik dan nyanyi itu gue bikin di demonya itu gue kasih ke mereka terus ini lo aja deh yang nyanyi gitu karena mungkin dari demonya sudah sesuai lah gitu, udah sesuai. Dan juga gue tidak menolak karena cukup personal lagunya gitu sih. Tapi lu emang orang Ambon ya, Do ya? Kenapa? Kayak orang Ambon kan orang Ambon suka nyanyi. Ini orang lu kalau interview nyambung dong. Kenapa tiba-tiba? Tapi lu emang orang Ambon. Dia lagi cerita dia nyanyi. Iya, orang Ambon kan suka nyanyi. Iya. Jadi kan orang Ambon suka nyanyi. Gue mau nanya. Mau juga suka nyanyi bukan orang Ambon. Orang Batak juga suka nyanyi. Orang Bandung juga suka nyanyi. Haddad Alwi emang orang Ambon. Lagi lu aneh banget lagi ngomong ini dia nyanyi. Tapi emang lu orang Ambon. Maher Zain. Apa sih? Maher Zain emang orang Ambon. Apa ininya? Gak ada hubungannya. Ada, cuman gak ini aja. Iya, tidak. Nanya jangan di situ lah. Itu bingung. Kaget dikit. Ampun, kenapa? Udah mau nangis tadi padahal. Udah mau nangis. Nah, itu kalau kayak gitu live-nya lo juga atau gimana? Nah itu belum tahu. dipikirin. Itu belum tahu. Kayak Zayayang dong ya. Bim. Sim blank. belum ini sih, belum dilatihanin soalnya. Masih dibicarain juga nih ntar gimana ya. Soalnya kepikiran lo aja main drum jadi tukeran. Oh, Cuman oke. kayaknya sih enggak deh. Kalau gue agak tensin kalau misalnya pakai mic nyanyi doang gitu. Jadi enak pakai instrumen cuman kan Sambil gini aja kalau gitu. Maksudnya lo gini doang thanksin. Pakai ulah hop, pakai ulah hop. Ini piring gini. fire dance. Gua tahu. Diri di atas bola. Susah sih. Kayak anjing laut dong. Anjing laut. Coba dong. Anjing laut. Aneh buat lo untuk Aneh. Belum pernah. Belum pernah ya? Iya, apalagi kan kalau panggung kecil nggak apa-apa deh kayaknya ya. Kalau panggung kecil tuh gue juga suka biang lara tuh suka maju gue kadang-kadang gitu. Iya. Cuman kalau panggung gede, gue kayak ya ampun kecil banget di tengah gitu. Panggung gede gitu, kayak nggak kebayang aja sih. Iya, tapi ntar lama-lama juga santai aja pasti. Tapi ini lagu yang sebenarnya bukan lagu yang bakal diumpetin. Maksudnya kita kebayang pengen bawain ini live juga gitu sih Berita Buruk tuh. Jadi kayak cuman ya itu belum ada waktu buat pikirin live-nya kayak gimana. Ya paling kebayang ya itu sih paling Gue main drum, sambil nyanyi. Selain 3 single yang sudah kalian keluarin, ada nggak lagu baru yang udah dibawain manggung? Gemilang, Amalan Baik tuh udah pernah. Amalan Baik tuh udah berapa kali lah ya. Cuman Amalan Baik itu yang bentuk dan aransemen liriknya gak ada yang berubah sampai direkam. Kalau Gemilang ada yang berubah. Ada dikit. perubahan. Oh. Jadi si Merunggu udah pada Amalan Baik Gemilang sih mereka kan udah tahu lah ya. Udah pernah denger. Ini mereka feedback dari mereka gimana? Si
Kayak Gemilang kan kita bawain pas lagi BHST, besok hari Senin Tour pas yang lagi itu. Oh iya. Ya mereka senang aja, maksudnya lebih ke kayak wah akhirnya ada lagu baru juga gitu. Amalannya juga mereka happy juga sih. Cuman amalan baik sama Gemilang tuh kalau kita klasifikasikan lagu-lagu yang cukup aman dan masih memorandum lah. Memorandum. Ya kalau spektrumnya memorandum tuh sebelah kanan itu masih agak kanan menuju tengah. Iya. Ada yang kiri banget kayak si Berita Buruk, Iya, Abu tuh kita sebutnya spektrum kiri lah gitu. Iya. Nah si teman-teman Merunggu tuh kayaknya belum ke dengar expose itu. yang lebih kiri. Itu apaan? Enggak, kalau misalnya kalau ibaratnya Perandaian. lagu-lagu perunggu tuh kanan. Iya, ini belum pernah bermainkan musik kayak begini. Iya betul. Gitu. Gitu dong. Penyiar radio emang. Bukan siaran radio cuman tsunami gitu doang kabarin gitu. Emang apaan sih? Ada radio bencana ada di daerah. Ada itu nyalain cuma pas ada bencana doang. Ada. Yang dengerin siapa? Warga situ biar mereka siap-siap. Enggak, tapi berarti mereka nyalain radionya terus-terusan. Iya, beneran kayak gini. ada. Wedus gembel udah keluar. Di mana? Gak mungkin. Udah skepel sudah keluar akan menuju desa. Berikut ini Silau Seven dengan memori baik. Sikat naikin feder anjing. Gak mungkin dong Ul. Gak mungkin dong. Sikat buka handphone terus main HP aja. Terus minum kopi. Itu kayak gak ada bencana masuk nih. Gak mungkin dong. Ada radio bencana. Emang jangan Gue percaya lagi. Gak ada, gak mungkin. Gak mungkin. Ini rencana akan ada release partinya? Ada, insya Allah. Jadi ini pas lagi rekam sekarang tuh tanggal berapa? 7 ya? Sekarang tanggal 7. Iya benar, 7 Agustus. Jadi sebelum rilisnya tanggal 22. Tanggal 10 besok hari Minggu itu bakal ada sih listening session. Di Bogor. Oke. Pagi-pagi, jadi sengaja cobain lah bikin acara. Gak di Jakarta, pagi-pagi kayak gimana gitu. Udah beneran nyobain aja. Sama nanti 22 rilis. Insya Allah nanti bakal ada showcase-nya bulan November. Ya, konsernya. Belum tahu tanggalnya? Udah nge-plot sih sebenarnya tanggalnya, tapi gak tahu ya boleh di-announce apa Ini nggak, cuma di sekitar kap- November. kap- Ini apa? Minggu keberapa kira-kira? Minggu ketiga. Oh aman. Aman. Gas. Gue Jepang ya? Iya. Kita bantu apapun. Iya. Nah itu benar juga. Gas. Kita ngapain kita bantu? Gue infoin udah wedus gembel. MC ngapain? Bener. Bisa. Tapi pas kemarin di meetingin juga udah disebut tau nama mereka. Bener. Siapa yang Jangan disebut? pakai mereka semua. Jangan pakai mereka. Anjing. Jangan sampai mereka masuk sama Awe Pican ya. Disebut tapi gitu. Gak syahdu acara bulan Ramadan sama mereka. Semua klien udah no. Kenapa jauh banget ya? Agustus, September, Oktober. Biar ada waktu ngapalin. Enggak, lebih tepatnya ada jadwalnya di situ. Iya benar sih. Oh berarti udah ya. Wah emang rezeki kalau ini Amin. rezeki mah kemana? Tapi itu bener juga kayak rilis partinya sengaja agak jauh tuh biar orang udah nempel dulu lah. Iya, Dulu iya, juga pas memorandum kita nggak yang langsung. bikin. Memorandum tuh jeda. Memorandum tuh rilis Maret. Agustus baru Bandung kita bikin showcase tuh. Jadi ya 3-4 bulan lah. Nempel dulu. Pokoknya kita siap bantu ya. Bantu. Wow, Tapi lo ada ini gak kan forum anak-anak di Discord rame tuh anak-anak Iya, Merunggu. WhatsApp, Sempat dirilis di sana gak akan ada? Nggak ada. Kita belum berbuat. Pokoknya di luar kami yang udah dengerin albumnya itu cuman kalian berarti. Iya. Dan Yanu deh. Oh ya dengerin. Tadi di mobil. Duh, ini lagu Merunggu yang baru nih. Kadang-kadang lagi ngapalin tapi kadang-kadang berjalan. Belum rilis nih. Kayaknya baru itu dah gue dengerin lagu dulu. Oh enggak pernah dulu, ada satu band lagi. Oh iya pernah. Pernah. Gue ini loh, kayak kalau lu gak ada rasa takut-takutnya Ul ngasih ke gue Ul. Gak ada, karena pas kita udah tahu ini mau main ke podcast seminggu, kayaknya lebih enak mereka udah pernah dengerin. Gue poinnya gitu ngobrol sama anak, iya lu share aja. Iya. Padahal pertanyaan juga tidak akan teknis Iya, juga. cuman kayak Udah dengerin juga terus banyak gak ngerti. Enak. Iya. Cuman bener kan dengan lu udah ngedengerin lu sengaja dari perspektif kayak at least ada konteksnya lah Iya, iya. pertanyaannya. Iya, Karena kalau misalkan ya karena ya kan kami lagi keliling-keliling ke media lain juga kan. Dia sebenarnya pengen nge-share tapi kayak
Share apa enggak ya? Nanggung gitu. Kayaknya ini penipu nih mukanya. Bangsat Gitu. nih, jahat nih orang nih. For share nih. Bewokan ini jahat kayaknya. Di podcast aja kalian mikir gitu kan, ini penipu nih. Dia sih gak paling bener dia. Dia lagi Kayaknya mau nikah lagi deh, kayaknya mau nikah. Gak setia nih orang. perlu dibeliin sate. Enak malam-malam. Oh udah pernah kancur? Udah. Mereka lagi ini. Makanya gue tadi ngobrol. Karena gue gak sengaja tuh gue lagi buka YouTube. Ngeliat ada mereka di Hancur. apa ya? Bukan di night. Midnight. Metro TV. Midnight Gue nonton tas gitu. Terus si hostnya tuh yang kayak ini nih band kantoran, anak kantoran ini gitu. Terus mereka tuh nggak ada yang bilang enggak gitu kayak. Nah, itu kuncinya. Jadi kan kita tidak berbohong, tapi dia Biar dia yang nebak. biar dia ini aja Iya. gitu. Oh, kita play along Iya. aja. Terus gue gini, apa nggak jadi ya? Karena gue lupa gue tahu dari siapa ya. Iksal. Oh iya bener. Langsung gue gini, pengangguran, ayo kita nongkrong, kita ke bawah. Hari pengangguran. H+1 anjing. Iya H+1 kan. Karena baru saat itu dikasih tau Iksal langsung dibahas sama Baul. Bisa main nih orang nih, bisa diajak main nih Gue nongkrong. inget pokoknya hari pertama udah nggak kerja tuh yang gue lakukan adalah nyervis motor. Udah lama tuh, udah lama. Terus ngantar anak sekolah kan si anaknya Ucup juga sama sekolahnya tuh. Iya, Jadi pas Ucup Kiki. Kiki Kaulah Oke, Ucup. Ya udah pagi-pagi sarapan sama Ucup di lontong Padang, jadi bapak-bapak aja. Lu aneh gini tuh si Ucup kayak ketawa-ketawa. Bisa lu sekarang sarapan? Iya Cup. Terus gak lama dia WhatsApp, "Hey pengangguran." Siang itu kan udah WhatsAppnya siang. Gini ternyata rasanya. Ya, tapi memang akhirnya sih ya gimana, kalau menurut gue gimana kitanya ya, kalau kita gimana kita ngebuka Iya. peluangnya aja kan. Lu kan Banyak banget jadi yang bisa dilakukan gitu. Iyalah. Selain cuman keluarga ya, jadi kayak ketemu sama teman-teman lama yang dulu pernah ada percakapannya pengen bikin apa. Sekarang jadi bisa observe lagi gitu. Alhamdulillah. Seru sih masih belum bulan pertama ya, ntar bulan kedua. Aduh. Intermittent. Bulan kelima udah biasa tuh. Bal. Udah biasa lapar. Udah bisa camping. Ya. Mie gelas kenyang. Aduh anjing, keren banget sumpah. panas tuh perut. Itu panas tuh. Mohon maaf ya. Aduh tapi nggak, perut gue kayaknya emang agak aneh perut gue. Aduh, tapi kalau di album apa tadi? Dalam Dinamika. Iya, siapa yang paling banyak iniin lagu? Apa bareng-bareng semua? Masih rada barengan hitungannya. Lirik masih gua, tapi sekarang Ildo udah ikutan nulis lirik juga di Berita Buruk. Yang ini jauh lebih kerja kelompok berlima sebenarnya sama Petra Ico. Oh gitu. Karena mereka main juga. Jadi ya gue bisa bilang kalau perspektif gue pribadi, ini di album ini tuh Gizi Perunggu jadi berlima technically. Oh Gizi apa? Petra sama... Iya banyak kayak keyboard, synthesizer, perkusi. Ya selain kalian lah gitu ya. Iya gitu. Dan apa ya? Ngebentuk lagunya bener, juga. bener. Jadi mereka pun memposisikan dirinya jadi kayak orang dalam aja. Ya, kayak Perunggu aja sebagai Perunggu. Kalau si Perunggu biasanya proses bikin lagunya gimana sih? Kalau si 9 lagu yang ini tuh ada yang satu batch tuh berhasil Amalan Baik, Berita Buruk, Aku Ada Untukmu, itu tuh kejadian di dalam 1 minggu yang sama deh. Pokoknya itu setelah kita ngebuang script yang lama. Bikin itu tuh 4 langsung berat. Itu gue mulai, ini beda gitu. Jadi pas di memorandum biasanya gue memulai bikin draftnya tuh adalah bikin nada dulu baru cari lirik yang pas. Ya, lalu sendiri nih. Nah, ini dibalik, dan itu dulu tuh kayak gue mungkin udah ada DAW-nya, udah kayak drum robot segala macem lah nih. Oh udah lu isi-isi. Kalau yang sekarang beneran yang kayak gitar, nanya prom tuh gue nanya, liriknya tentang apaan ya? Ntar anak-anak kasih, tentang ini belum, tentang itu belum, ya udah. Baru bikin lirik dulu, baru cari nada. Jadi ini udah lumayan jadi banget lah, baru lo lempar gitu. Tapi enggak, justru lebih mentah yang ini demonya ketimbang sama si memorandum. Iya, maksudnya kalau memorandum tuh udah lebih jadi. Yang dalam dinamika masih lebih mentah. Gue nge-share-nya beneran voice memo, nyanyi pakai gitar akustik, terus udah dikembangin rame-rame. Kayak males gitu ya. Kayaknya itu dah, tapi bener deh. Soalnya soalnya pas yang bikin yang demo-demo sebelumnya tuh kayak jadi pengen niat, gini ribet. Tapi ujung-ujungnya kayak ya kan ini harus ada andil mereka juga. Iya, selain itu juga kayak apa ya? Kayak gue mengingat-ingat lagi pas bikin memorandum pun kayak pengennya sesederhana mungkin, karena
gue inget dulu sih yang selalu yang gue tanam itu si feedback si Deva dulu produsernya kami di Memorandum tuh dia bilang lagu lu akan works kalau misalkan bisa dinyanyiin di gang di tongkrongan dengan gitar kopong gitu. Dan itu works banget pengamen-pengamen. Iya benar. Ya, Itu di TikTok tuh FYP tuh anak-anak tongkrongan pada nyanyi. Bener. Terus nah yang ini jadinya kayak gitu, gue pengen mengembalikan itu lah, nginget-nginget lagi. Jadi lebih sederhana lah pas bikin. Kemarin gue ke IKEA lagu lu. Serius lu? Iya. Iya. IKEA 33 kali. Iya benar. Di ini ya, Australia katanya. Yang di Swedia, yang pusat. IKEA pusat. Yang nyanyi Ibrahimovic. Yang ada bakso Swedia. Pabriknya kelihatan. Oh iya. Iya, sebenarnya. Karena mah udah banyak dokter gigi, mana dokter gigi nyantai lagu lo. Serius? Dokternya. Iya kan gue kirim Apa ke pasiennya? lu. Oh iya benar. Oh itu dokter gigi. Gue ke dokter gigi, benerin gigi. Tiba-tiba dia kan nyetel musik gitulah, tiba-tiba nyetel perunggu. Bilang, Tiba-tiba dicium, tiba-tiba dicium. rasakan gigi saya. Karena saya dokter gigi. Ke Spiderman ini kebalik. Itu nyetel dokter gigi. Iya benar. Dari mana-mana. Oh iya, keren juga ya. Masih bingung kok, masih aneh nemuin lagu kita di Nih, tempat. anaknya produser seminggu si Bobby. Kalau naik mobil, perunggu dong, gitu. Nyetel lagu perunggu. Umur berapa? Iya kan, Bob? Umur berapa? Pas setengah tahun. Serius? Iya. Tarung bebas. Tarung bebas. Iya, Emang ini dia, emang di ini juga cekokin juga. Iya, Thank you, bapaknya merunggu banget dia. Gila, Bob. Tapi iya lah, maksudnya kalau ngeliat kayak kemarin gue liat di mana ya lu posting tuh lu mau anjing banyak banget yang nonton di mana tuh ya? Aduh, Di mana-mana kayak lah. Wah gila. Bali. Iya kayaknya ya. Iya, pakai Belum lama kok. Drone itu kan pakai Oh iya drone. bener. Bali itu. Itu edan. Itu AI tapi. Roblox itu. Oh gitu. Enggak itu di Bali di Pica Fest. Terima kasih teman-teman Pica Fest. Sama kalau yang sering kita omongin ya, kalau dengerin perunggun ya, ini bukan mengecilkan kalian berdua ya, tapi Maul tuh suaranya merdu banget. Merdu. Mau Harus diakui suara lu, merdu. Lu pernah, gue lihat lu nyanyi lagu bara, bagusan lu daripada juga. Sumpah, gue setuju gue. Terbuang dalam waktu, mending lu nyanyi. Iya. Biar gue yang ngomong kan. Emang bener, kan iya gue bilang kan suara lu jelek. Suara lu jelek gak? Tapi si Mau pernah ini loh, menang lomba azan loh. Oh, Makanya. pantes. Itu yang ambil tingginya apa yang rendahnya? Sopran gue. Sopran. Soprian. Di Istiqlal, Ul. Enggak di Bandung waktu gue masih kecil. Waktu lagi bulan Ramadan kelas 4 SD gue ingat. Oh iya, mungkin itu kali ya merdu ya. Bakat gue ada gue temukan di sana. Iya, suara lu Beneran, gue kalau lu ada collab sama orang, gue pasti merhatiin. Iya. Lama ini, For Revenge lo ikutin Oh lu. iya masih. Gue Apa? nonton For Revenge. Oh, For Revenge. Ya si Bonek ngajakin nyanyi waktu itu pas lagi satu panggung. Ya udah, ayo Bon nyobain. Dah. Apa sih tipsnya buat ngejaga? Anjing aneh banget gue ditanya begini. Malu anjing. Apa kunyit apa? Kunyit. Gak tapi Kencur. Pakai kuning dong. Kayak nenek. Kuning. Lu kenapa jadi kuning? Kan kata lu ini. Salah rempah. Enggak, tapi kan tadinya kan tadinya dari hobi main-main gitu, terus ini akhirnya kan ya lu masa lu nggak ada gua nggak boleh ini nih Menjaga suara. atau bahkan mungkin lu gue les vokal lagi gitu. Gue les vokal pengen banget, gue lagi nanya-nanya kemarin sebenarnya ini jujur gue mencari tahu lah, nanya ke Mas Dim juga sih apa Mick Jagger yang bagus. Ada nomornya nggak? Kalau nyanyi tangannya di pinggang ya. Emang ngaruh bang? Enggak, jadi keren aja. Sambil melet. Emang ngaruh banget. Mick Jagger lagi. Tapi betul lu lagi ini. Lagi nyari, lagi nanya-nanya. Terus, oh sama ini alasan Masuk Purwacaraka aja, les Purwacaraka. Tadi kan nyanyi di mall ya. Tadi nyanyi di mall. Nyanyi di mall di Living World. Pentas di Living World. di Ciputra Mall. Gue Iya, sering lihat. tim Tramol benar. Bisa. Gue itu makanya alasan kenapa gue lari itu biar gue nggak ngos-ngosan di panggung. Oh, Itu berasa ya? Berasa banget. Ya nggak tahu anak-anak produksian juga pada nyadar gitu. Anak siapa, sorry, Mam? Produksian. Oh iya. Penggojek production lah. Mereka yang bilang, ngaruh gitu. Jadi kayak ya alhamdulillah itu
benerin tenaga, benerin energi sama ya jadi makin sehat juga kan jadwal pagi. Iya. Tapi kalau urusan ini pengen les lagi tuh kayak pengen les vokal karena pengen apa ya, siapa tahu jangan-jangan ada teknik gue yang salah dan bikin suaranya lebih cepat capek gitu, pengen gitu-gitu ya, pengen maintain nih. Mbak Berta ya. Mbak Berta Atau Mbak Ii. Cerita Pitch control. Alfi. Lo dulu juga, lo ada apa sempat ngerasain anjing capek nih gitu. Apalagi udah berjejer gitu, misalkan kayak Jumat di sini, Sabtu di sini. Dulu sih waktu awal-awal kayaknya 2022 akhir sampai 2023 tuh sempet tuh yang kita lumayan udah mulai rame, terus pada sakit tiba-tiba bergantian sakit kayak gitu sampai akhirnya ya udah Covid kali itu masih Covid. Iya juga ya kayaknya ya. Covid itu 2022. Gak bisa ngerasain asin kan? Iya. Paletnya berubah-berubah. Ya sampai akhirnya ya udah kami rutinin lagi yang mau kan sekarang rutin olahraga lari gitu kan. Kalau gue ya gue ada nge-gym sama Muay Thai kayak gitu-gitu. Oh, lu Muay Thai lu? Iya dekat apartemen ada. Adam ini dulu atlet taekwondo dia. Iya, Beneran. Lah kok tadi Muay Thai? Karena di Bandung. Iya juga ya. Sama-sama berantem kan? Dulu gue sampai kuliah ini ikut Platda, pelatihan untuk yang Jawa Barat. Oh, Kota iya. Bandung, ya. Taekwondo deh. Coba Dam. Bisa split tembok. Gak bisa gue sekarang. Bisa ini dong di antara truk gitu. Di antara truk. Pandam. Kalau masih bisa main bass begitu keren sih. Gak ada bahasa split ya. Iya. Thomas Ramdan juga gak bisa bro. Terus ini bangun diri. Anjing keren. Pakai sepatu roda. Iya keren juga. Lu atlet? Iya udah sempet. Baru tahu gue. Berarti sampai Porda dong, sampai antar daerah. Antar Indonesia pernah. Indonesia iya. Buset. Wakili provinsi. Iya. Terakhir Ya berarti hampir-hampiran wakil Indonesia dong kalau hampir. gitu. Cuman gue udah sempat latihan sama Platnas malah atlet Oh, masih Indonesia. Platnas? Iya. Latihan sama anak-anak Platnasnya. Itu waktu SMA? Itu dari SMP SMA kuliah. Itu selama itu gue ikutan. Pantes kaki lu panjang ya. Iya. Panjang banget. Ditarik-tarik terus ya. Terus ya. Ya enggak, Gak bisa lihat genteng, gak bisa lihat genteng. Genteng, gue tendang lagi genteng. Mana genteng? Genteng mana genteng? Dulu gue sampai kalau misalnya nyalain blender gue pakai kaki. Sumpah. Itu mah tolong. Itu mah males. Itu mah gak ada hubungannya sama taekwondo gila. Latihan kan sekalian terus gitu gue sambil motong apa. Anjing ada mah. Aneh. Katanya ini we, buka toples nastar. Di rumah, tapi di rumah orang ya. Aku datang nengok. Bu, dasar boleh bu. Salah kastengel. Ya kasih lagi. Maaf. Ditutup lagi. Bu ini monde bu, butter cookies monde. Ya rengginang lagi. Alat jahit. Alat jahit. Anjing susah tuh yang besi itu ya. Susah. Terus tangan lu. Terus pakai jempol ngambil kue. Gimana? Wah aman banget dong perunggu ya kalau. Lah dia belum bak aja. Terus kenapa jadi Muay Thai tiba-tiba? Karena yang available sekitaran Sekarang tempat tinggal gue iya, Muay Muay Thai. Thai. Berarti banyak ngulang lagi dong kalau gitu, Dam. Enggak sih mirip-mirip lah. Tendangan juga kan, Muay Thai kan banyak Ya, tendangan. tapi gimana? Saya dulu udah sabuk ini. Pasti nerusin ya gitu. Bodoh kata pelatihnya gitu. Ya enggak, makanya gue pas awal Muay Thai pada kaget gitu kan. Kayak lu kan bukannya baru kok udah Bagus kenceng banget gitu. tendangannya. Iya pada bagi gitu. Taekwondo kan tendangannya Iya, oke ya. Iya tendangan emang kaki. Tapi emang doang. bener tangannya lemah. Tangannya kurang. lemah banget. Dia emang fokusnya di kaki doang, makanya kaki gue kan gede nih betis. Iya, bagus. Iya. Bagus. Makanya pakai kaos kaki biru gini cocok. Enggak, tapi tadi kan kita bercanda bukannya. Tapi main bass pakai kaki sih. Dam. Bas kaki, tangan piano. Bener. Baru bingung. Langsung dipikirin. Iya juga ya lagi. Oh, keren. Kalau lu olahraga, Dok? Gue tenis. Tenis tadi kan makanya bilang. Oh, raket-raketan lu ya, Raket-raketan ya. Padel. Oke. Padel jarang. Nah ini kalau anak tenis benci sama pedal. Aduh nggak benci lah. Nyari aman. Nyari aman. Tapi main nggak? Pernah main nggak? Pernah padel. Padel. Padel pernah main 3 kali lah, 4 kali. Ya, sama anak-anak PJP 3 juga waktu itu. Oh iya main sama mereka. Suka nggak tapi? Oh, emang
lebih apa ya? Lebih mudah untuk diadopsi dan langsung dimainin gitu. Jadi nggak Ada perlu outnya ya. nggak ada outnya. Terus lapangan kecil kan, nggak perlu lari-lari. Sama kalau tenis tuh sebenarnya ada teknik mukul yang spesifik lah gitu. Iya, Kalau betul. ini tuh mukul-mukul aja tuh Biasa bola bisa balik-balik aja gitu. Itu sih. Tapi yang gue dengar sih emang gitu katanya kalau anak tenis pedal agak Ya banyak yang kayak gitu. Karena itu sih, karena kayak ini mah emang karena nggak bisa main tenis jadi main padel soalnya gampang gitu. Rada sombong tenis purist gitu. Kalau gue enggak sih, gue dua-duanya gue mainin, cuman emang karena tenisnya cukup sering jadi padelnya jarang gitu. Cukup serius gak main tenisnya? Serius banget. Serius banget. Karena gue atlet juga lagi lu. kagak, cuman gue coaching gitulah sama bini gue berdua, jadi ya hobi Lu bareng yang lah. coach apa lu Sewa Enggak, pelatih. gue latihan bareng bini sama sewa pelatih. Kalau bener nih dilempar ikan kecil juga nggak? Apa tadi dia suruh di bola. Anjing laut. Anjing laut. orang Ambon. Kacau banget. Anjing laut tapi Ambon. Ada. Suaranya bagus. Kan dulu waktu zaman kantor susah. Apa? Main Tenis. Oh, jadwalnya. Ya weekend paling ya. Ya weekdays ada kok kita. Kan tenis tuh kayak jam 6 sampai jam 8 pagi gitu. Sebelum kantor gitu. Iya. Itu sama weekend. Justru weekend yang susah sekarang karena perunggu manggung di weekend. Jadi kalau misalkan kita manggung di mana dia suka ini gitu. Nemu sama Bima. Nah, gue temen sama di Bima. di perunggu sama Bima, gue berdua main tenis biasanya. Gue juga ikut tuh. Iya, lo juga dia juga. Lu nggak main Gue tenis? ikut cobain, tapi kan gue kan nggak bisa jadi takutnya malah jadi mengganggu. Ya gue masih pengen belajar, pengen banget gitu. Jadi ini tuh masuk ke dalam list gue nih, belajar main tenis tuh setelah nggak kerja. Makanya alasan kenapa lari, karena sendirian dan gue nggak tergantung sama siapapun bisa olahraga. Iya itu sih gitu. tenis harus nyewa lapangan apa segala macam, repot sih. Harus ada temennya ya. Iya harus ada temennya. Setelah ya walaupun ada belum ya, tapi setelah nggak kerja, ada nggak siang-siang ketemu gitu bang? Belum ya? Belum janjian. Ya tapi belakangan kami lagi sering ketemu karena ini agenda ini. Cuman kita udah mengagendakan at least seminggu sekali ngumpul di kantor Perunggu. Oke. Ketemuan, ngobrolin apa. Ya bikin apa, ngapain. Iya, terus kita udah ada ruangan juga di situ buat dia jadi kantornya Studio. Perunggu. Iya. Semi studio mungkin buat rekam gitu. Gitu lah. Rencana-rencana. Hari intermittent Iya. tuh Puasa bareng. Puasa bareng apa? Latihan belajar bikin tenda. Tapi beneran mau ajak camping nih, mau diajak camping mau? Ayo mau sumpah. Asik. Let's go. Hari biasa ya. Gua masak nanti masakin. bener. Saingan sama kita bikin lomba ya. Gue masak gue. Ya sama lah. Barbecue doang tapi. Enggak apa-apa, aman. Mereka tuh lagi pada main board game banget. Ayo. Kita main Gue board bawa game di sana. katan. Katan. Gua Main bawa katan. Ada Oh, lu belum pernah main katan ya? Enggak, kita enggak main itu seru banget. Lu main apa tuh? Camel Up, Banyak. Camel Up. Hit, Iya, banyak lah. Lu ada balap mobil. Board game, Balap board game mobil. yang board. Iya. Board Katan banget. juga, iya. Katan juga. Katan juga. Jadi yang ribet banget dah, ada Iya. pohonnya. Ada Wah, Gue tuh capek seneng deh, yang capek. pas dibuka ada pohonnya. Oh, tahu. Iya. Ada piramid, kayak ada gitu. Ada piramidnya, ada Oh, piramid gitu. seru. Gua seneng gitu gue yang gitu-gitu. Iya, seru. Nah, boleh tuh kita. Ntar gue bawa banyak serius sumpah. Oh, lu main juga. Gue koleksi dulu waktu zaman pandemi. Oh. Udah ada lumayan banyak. Ntar gitu. Apa sih pandemi? Apa sih pandemik? Ada pandemik, ada. ada katan, ada apa namanya? Catur. Bukan. Catur. Gaple. Aduh gue lupa namanya. Uno. Karambol. Penjajahan apa? Karambis. Apa namanya? Ya pokoknya pandemik, katan, Wah, terus pandemik tuh katanya bagus tuh. Iya, itu bagus. katanya. Itu seru, tapi mainnya kooperatif gitu. Jadi kita nggak lawan-lawanan, kita saling membantu gitu. nggak seru. Nggak, kurang. Kita kan ceng-cengan. Iya, harus yang berantem ya. Iya, berantem. Bener tuh aja. Iya, berantem. Iya. Karkason. Oh, enggak tahu. Nggak tahu, ada juga. Karkason. Ya ntar Iya. tuker-tukeran itu kita sambil camping. Cubitos. Iya. Cubitos. Ayo kita main. Ini seneng nih gue kalau atau nggak kerja gini nih. Dia Bisa seneng diajak, Iya, bisa bener. diajak main. Kalau hari Bener, biasa bener. ada teman lagi main monopoli Ya. seneng dia. Wah, gitu. Waktu itu Itu ya. lagi pada bolak-balik ke pabrik soalnya anak-anak juga ya. Enggak, waktu itu di sini nih. Waktu itu Picang udah
Ya udah setahun ya, udah Iya. setahun lebih. Terus ada beberapa yang baru Baru off, ada yang resign, keluar apa. Main monopoli nih siang-siang jam 12 hari Senin. Gitu. Anak 3. Anak 2. Anak 1. Siang-siang jam 12. Senin. Monopoli. Beli tanah tapi tanah fiktif. Komennya gini, itu nasabah prioritas semua itu bang. Prioritas apa? Ya. Nah, saya tuh udah pernah nanyain sebenarnya waktu kita di acara mereka yang itu belum ya. puasa tuh. Kenapa sih milih Pican untuk jadi di inian berhasil tuh apa iniannya? Kasih tahu ya. Sebenarnya ide siapa awalnya? Jadi ide awalnya adalah si Iksal bilang, ini buat si berhasil, kita bikin video liriknya. Silahkan share ke foto kalian dengan pasangan kalian masing-masing. Ya, kami bertiga. Terus, aduh. Satu, agak cringe gitu, maksudnya kayak narsis amat gitu. Dua, emang ada pengen jaga privasi dikit-dikit aja gitu ya. Pengen nyombong, tapi ya pengen ada yang kita keep lah gitu. Ya udah siapa. Pengen kelihatan masih single gitu maksudnya. Ganjir. Instagram gue isi foto bini gue semua. Terus si apa namanya ya, terus siapa dong gitu. Asalnya Iksal nanya. Nah, karena pas tapi kita udah melakukan yang user generated content, kita nanya orang silakan submit foto lu dan nyokap lu pas tapi. Ya. Nah, ini kayaknya kita nggak bisa melakukan hal yang sama nih dengan resubmitting dari multiple sources. Gue lagi posting apa gitu, terus Pican komen di Instagram gue, nongol tuh. Yang Pican aja apa ya, langsung gue taruh di grup, berhasil Pican kali ya sama Indi. Udah tuh gas, langsung gue nanya dia. Gak ada penolakan dari Dan nama pertama dan langsung. Jadi gak ada yang kayak mau Pican atau mau George Clooney atau mau Brad Pitt atau gitu. Reza Rahadian nih. Iya. Maaf. Minta maaf sama siapa? Oh, Jadi langsung udah Langsung namanya. anak-anak gas gitu. menjaga privasi kami, tapi bukan privasi orang. Dalam gua kebuka. Yang dia nunjukin perut masuk gak sih? Ada. Tapi ngelihat ininya happy nggak? Apa Hasilnya? agak aduh salah juga. Happy dan Happy sesuai banget. ekspektasi. Salah juga. Jadi pas waktu itu lu ngasih si link drive-nya kan isi semua foto Bingung video. kan karena ternyata cukup dikejar jatuh Kita nodong waktu lah, mepet gitu. Chan, ayo Chan, cepet gitu. Buru. Akhirnya lo kasih link. Akhirnya gue kasih link aja dan ini fotonya lo pilih sendiri gitu. Nah itu lo nggak tahu dalam ada video bokep dia. bokep gua. Serius? Iya. Coba kita cek. Sama labu siam. Ternyata lu katanya udah nyiapin itu dari tahun lalu ya. Folder itu. Foldernya ternyata created at 3 tahun. Buat video klip berhasil gitu. Udah tahu. Ya, sebenarnya yang serunya itu kalau misalkan itu kan gara-gara jadi video lirik kan jadinya audionya gak kedengeran kan. Ada tuh video-video yang sebenarnya audionya kalau dibuka lucu banget tuh. Oh audionya dia. Yang lu nyanyi Kahitna di rumah sakit. Rumah sakit lagi joget. Ada di rumah sakit nyanyi Kahitna depan wastafel. Itu mantep. Pakai baju seringai. Pakai baju seringai, joget-joget kayak Kang Hedi Yunus gitu. Hedi Yunus. Lagu Gue apa lagi ya? ngaca. Lupa lagu apa ya. Iya, pokoknya Kahitna deh pokoknya. Lo ini dong bilang. Ya thank you lah. Itu udah beribu-ribu kali gue sampein ke Maul, ke Iksa. Lo ngomong apa waktu udah keluar lo ngomong apa mereka? Wah nangis lah, terharu. Ngomong apa? Ya. Kok nangis? Apa? Gue ceritain, gue Ya terharu nih. lo nangis Iya. nih. Beneran tapi ini beneran. Beneran. Lo nonton sama sekeluarga nih. Gue enggak kan tengah malam ya. Gue kirim si Dikirimnya, file dulu sebelum filenya, tayang. Ntar bakal di share di YouTube. Gue pas lihat, wah thank you banget Ul gitu. Udah diajak gitu. Iya. Nonton sama istri gue, mana anak gue lah, happy lah. Nah akhirnya nonton bareng. Iya. Terus pas nonton bareng? Iya pada kok yang ke dalam diliatin gitu. Boleh pada resah dengan Nggak kayak terharu atau? Ya terharu loh pasti kita semuanya udah jadi soundtrack rumah dah. Itu anak-anak pada apa lagunya, sering singelong jadinya pakai lagu itu yang mereka ya akhirnya kalau gue pribadi kayak punya kenangan tuh ada satu file lagu di YouTube video keluarga gue pakai lagu yang bagus banget. Ini ada perunggu bilang apa dong? Dia biarkan nih Maul, Ildo, Adam, terima kasih. Maksud pianonya manual. Makasih udah mengikhlaskan gue menjadi model video klip lirik di lagu yang sangat indah.
berhasil. Mau biar lu nya ini koper. oh benar ini eliminasi. Aduh. Oke, promo nih kita tungguin ya rilisnya dan juga rilis partinya. Oh iya. Ya, karena pengen dengar secara utuh lah. Tapi gue tadi mengulang pas jadi kami baru meetingin si release party baru kemarin banget. Iya, ada nama kalian di sini. Nanti AWP Chan di sini. Ayo siap. Showcase. Iya, showcase. Iya, sorry, showcase. Pasti weekend kan, minggu ketiga November. Coba November di kosong-kosongin dulu ya. Ntar paling lagi Sal nelfon ntar lagi. Kecuali Udah ada video kecuali call kalau lagi. Ernest Dipa telepon ya. Gue ikut dong kalau itu. Jadi minta main film. Sukses ya Perunggu, terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih udah menjadi bagian dari cerita kami juga. Kemarin bantuin kita di acara kita ya. Terima kasih banget. Makasih banget. Mau bawain lagu Ikan Belida ya. Gue masih suka ngulang-ngulang loh. Gue kadang-kadang suka nonton part itunya doang karena gue nggak percaya anjing Perunggu yang bawain gitu sama Iga gitu Di kayak. TikTok ada kan videonya. Apalagi di momen sekarang Iga lagunya lagi viral Viral-viral, banget ya kan. Lo bayangin kan Iga masa diterbuang dalam waktu ikan belida. ada pas ada yang gini, di video klip di lagu itu ada gini. Ikan belida lebih besar daripada terbuang dari waktu. Kurang ajar. Siapa tuh yang ngomong? Aduh, bocah Ranas lah. Wah lucu banget. Iga anjing. Anjing Iga lagunya bagus. Ikan belida. Apa ya ini kok Iga juga. Tapi itu mengingat malam itu gitu seru banget sih. Seru banget. Thank you. Wah, terima kasih kalau kalian. Cuman happy satu juga. hal yang disayangkannya jadi kami nggak bisa nonton. Ya, kami nontonnya cuma di TV doang. TV. Maksudnya nonton show-nya. Di ruang tunggu. Karena diumpetin. Tapi gue curi-curi ke dalam itu. Iya, gue juga masuk ke dalam tapi kan nggak bisa full kan. Gue Iya sih, datang nggak dari bisa. awal, gue pura-pura menjadi penonton biasa, Iya, beli iya, tiket iya. gitu. Ketemu Nehru inget banget terus, wah bang nonton, iya. Terus di tengah-tengah gue cabut gitu ke belakang ke backstage. Terus lagi nonton di backstage tiba-tiba ada ibu-ibu masuk kayak, Iya. Wah itu kayaknya kaget itu. punyanya deh. Jadi kan kita lagi latihan nih, karena kan belum pernah latihan di studio. Iya. Oke nih kita Ikan latihan. Belida nih? Ikan Belida. Latihan nih. Latihan di backstage. Santai. Liriknya kan bagus tuh. Nih, jadi kita tuh kayak, nih gue menceritakan ya apa yang terjadi di belakang gitu. Iga udah datang, terus kita kayak sosokan cool bahwa aman lah lagunya. Tapi dalam hati tuh panik, kami ingin bawakan ini sebagus mungkin gitu. Ada tuh gitu-gitunya tuh. Ini kalian atau? Kita kami Iga. rame-rame ngumpul di backstage latihanin pakai Berenam gitar ya? kopong, mainin Ikan Mainin Belida. sama Bima. Terus apa obrolan pertamanya apa? Sama Ida? Yuk. Ya latihan gitu. Iya. Yang ngambil leadnya siapa? Udah Bima aja, Bima ngambil lead. Kita latihan lagu Ikan Belida yuk gitu. Iya. Di situ latihannya tuh beneran di situ. Coba ya. sama bagi-bagi suara Ikan Belida. Iya. Itu di situ malah. Di situ nentuin oi siapa. Dia Ildo kan. Iya, Gue pas nonton tuh gila nih lagu sampai part-partnya semua diambil gitu. Gak ada yang Baru di situ loh. gak ada yang ditinggal Jadi gitu. malam Kayak itu gue jadi- gila sih Terusnya anak-anak kita ini. latihan apa? Bayi jembutan, bayi jembutan. Nah, itu. lagi part bayi jembutan datang ibu-ibu. Kayaknya yang punyanya GGP apa yang punya Jadi- convention hall Enggak, bukan? Pak kira pengurusnya kayak- lah. Bagian Pengurus. pengurus. Gua kira Bayinya dia jembutan. Gue tahu. Sebut lagi. Gue tahu anak gue jembutan. Jadi kita kayaknya bayi jembutan. Ibu masuk terus sih. Wah. Si gue udah nahan ketawa. Gitu lah. Tapi memorable sekali lah. Itu sampai kita beli juga sih ininya. Wah terima kasih. Oh, ngapain beli ya? Ngapain maksudnya Gua beli kasih terus kita aja. tonton ulang lah. Nah sebenarnya gue ada ini juga kayak itu kalau lo manggung ditayangin nggak apa-apa sih apa atau di lu dah lu di akunnya Perunggu Apa pas si lu- video itu? Boleh tayangin aja. iya sayang Nggak apa-apa ya? kalau nggak di akun Perunggu aja nggak apa-apa Ya gue udah, sayang nggak apa. sayang Apa di juga akun nih. bara? Di akun bara juga. Coba tanya-tanya. Bisa juga ya. Satu orang lagi TDW, Lagi TDW. viral loh, lagi Lagi viral. Goy, tayangin Goy. Di bara Goy ya. gila. Minimal collab post aja. Iya, benar. Iga Mas Ardi, Bara Suara. Iya, Jadi gue ininya posting ini tahun lalu nih. Iya. Kalau post bener. Semua ini kita berlima sama Iga. Kita lihat diterima nggak? Terima sama Iga, benar. Cukup tahu sih. Ada anjing. Terima kayak. Nggak Iga suka sopan tuh. Guys, gue mau posting
collab terserah kalian mau iya atau enggak gitu kan. Nanti kita nggak usah kita collab. Aduh, ya pokoknya sukses ya buat Perunggu buat album barunya. Terima kasih. Ya, so far gue dengerin gue suka banget, suka banget. Yang bikin gue agak susah tuh karena kan itu masih file ya, jadi gue mulai di mobil. Playnya susah ya, playnya. Iya. Gak apa-apa, jadi gak sabar sebenarnya nongol di Spotify dan lain-lain ya. Sukses, kita nanti apa namanya? Albumnya, Collab. Release party. Partinya. Ya. Dan semua rencana-rencananya Kami semakin juga- berkah. Kami Amin, amin, ya Allah. Terima kasih Sama-sama banyak buat podcast Awe Seminggu. Pican, buat podcast Seminggu karena ya sama sudah ini tuh kayak gini kayaknya obrolan kita yang udah kesekian kali tapi yang direkam kayaknya baru ini doang full berlima ya. Iya betul. Iya kan. Betul. Jadi, ya selain karena kami memang gemari podcast Seminggu juga kami sudah menganggap podcast Seminggu sebagai bagian dari keluarga kami ya. Wih, asik dapat royalti. Oh enggak ya? Kayak gitu ya, kayak gitu. Membership, kita bagi membership juga. Oh kalau itu ayo kita bisa orang. Oh enggak. Gue yang enggak. Royalti kaos deh. Ya udah kita. Thank you ya. Itu you. Adam, Maul, sampai ketemu lagi di podcast Seminggu. Dadah. Thank you semuanya.